Rahab. Rahab adalah seorang tokoh Alkitab yang dicatat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nama Rahab pertama kali dicatat dalam kitab Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama. Dan terakhir disebut dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Ada 4 kitab yang menyebut nama Rahab, yaitu kitab Yosua, kitab Matius, kitab Ibrani, dan kitab Yakobus. Rahab memiliki seorang suami yang bernama Salmon dan memiliki anak yang bernama Boas yang juga merupakan seorang nenek moyang bagi Raja Daud. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Video kali ini kita akan membahas 4 fakta mengenai Rahab, tapi setelah yang satu ini. Inilah keempat fakta mengenai Rahab. Yang pertama, Rahab adalah seorang PSK atau yang disebut dengan pelacur. Alkitab memberikan keterangan kepada kita, seorang perempuan yang bernama Rahab ini adalah seorang pelacur. Menjadi seorang PSK atau pelacur adalah aib bagi orang pada normalnya. Tapi kita lihat cara kerja Tuhan berbeda bagi si perempuan yang bernama Rahab ini, teman-teman. Rahab mungkin ceritanya di Alkitab dengan peran pentingnya dalam proses bangsa Israel menuju tanah Kanaan atau merebut kota Yeriko. Fakta yang kedua, Rahab penyelamat bagi kedua pengintai suruhan Yosua. Kita bisa melihat di dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-24. Di sana diceritakan bagaimana Rahab menolong kedua pengintai dari kejaran para penjaga kota Yeriko yang ingin menangkap kedua pengintai tersebut karena dia pikir bahwa kedua pengintai itu sangat berbahaya. Sehingga kita bisa melihat peran yang diambil oleh Rahab ini, bagaimana dia menyembunyikan kedua pengintai tersebut dari kejaran para penjaga, di mana dia sembunyikan kedua pengintai tersebut di atas rumahnya atau di sotoh rumahnya. Sehingga ketika para penjaga kota Yeriko ingin menangkap kedua pengintai tersebut, mereka tidak menemukan jejaknya di rumah Rahab. Dan Rahab bisa mengalihkan perhatian para penjaga tersebut untuk mencari ke tempat lain. Pada akhirnya selamatlah kedua pengintai tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa Rahab, seorang Yeriko yang notabene non-Israel ini, mau menyelamatkan kedua pengintai yang mana dia harusnya tahu bahwa kedua pengintai ini adalah orang yang akan merebut kotanya, bahkan akan memusnahkan kotanya. Jawabannya ada di ayat yang ke-9, di mana dia tahu bahwa Allah bertanggung jawab akan hal ini. Kita bisa melihat di pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Di sanalah alasan kenapa Rahab mau menolong kedua pengintai tersebut, di mana Rahab mengerti atau pernah mendengar cerita dari bangsa Israel mengenai Allahnya yang luar biasa. Allah yang pernah menolong bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir dan menyelamatkan mereka dari jalan yang buntu yang harusnya mereka bisa mati dibunuh oleh bangsa Mesir pada saat itu. Tentunya hal tersebut terdapat di cerita Allah membelah Laut Teberau dan menyelamatkan banyak bangsa Israel. Oleh karena pemberitaan dan kisah yang didengar oleh Rahab ini, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai iman Rahab. Karena memang dia sudah percaya kepada Allah Israel, Allah yang besar dan Allah yang benar. Fakta yang ketiga, Rahab diselamatkan dari musnahnya kota Yeriko. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, teman-teman. Rahab sebelum dia melepaskan kedua pengintai tersebut, dia pernah meminta kemurahan hati kepada kedua pengintai dengan meminta jaminan keselamatan untuk dirinya, bahkan keluarganya. Sehingga jaminan tersebut diberikan oleh kedua pengintai tersebut dengan nyawalah yang menjadi taruhannya kalau Rahab tidak selamat. Maka hal itu pun disampaikan kepada Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan kita bisa melihat pada akhirnya bangsa Israel memenangkan atau mengambil alih kota Yeriko dengan memusnahkan segala yang ada, mulai dari material sampai kepada orang-orangnya, kecuali Rahab dan keluarganya. Karena hal tersebut diperhitungkan sebagai iman, karena mereka sudah percaya kepada Allah Israel, dan Allah melindungi si Rahab beserta dengan keluarganya. Karena orang yang beriman kepada Allah, maka dia ada dalam perlindungannya. Fakta yang keempat dan menjadi fakta yang terakhir bagi kita adalah Rahab tercatat namanya di silsilah Yesus Kristus.
Nama Rahab ini tercatat dalam silsilah Yesus Kristus bukan karena sembarangan diberikan, teman-teman, melainkan karena Rahab memiliki seorang suami yang bernama Salmon tadi. Dan Salmon ini melahirkan nanti keturunan yang bernama Daud. Yesus pun lahir dari keturunan Raja Daud, di mana hal tersebut sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kita bisa melihat dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-10, dan kita juga bisa melihat dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di sanalah nubuatan mengenai Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan dari keturunan Raja Daud. Dan masih banyak lagi nubuatan yang lainnya yang disampaikan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Sekianlah teman-teman keempat fakta mengenai Rahab pelacur yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Lalu makna teologis apa yang bisa kita ambil dari cerita Rahab pelacur ini, teman-teman? Makna teologisnya adalah Tuhan bisa memakai siapa saja untuk rencananya, mau orang itu baik atau buruk menurut ukuran manusia. Tetapi lihatlah cara Tuhan bekerja. Dia memakai orang sesuai dengan kehendak dan rencananya, dan tidak ada satupun orang yang bisa membantahnya, seperti hal yang terjadi dalam diri seorang perempuan yang bernama Rahab ini. Mari kita beritakan Injil keselamatan di seluruh dunia sebagai tugas dan tanggung jawab kita, yang mana kita adalah saksi-saksi Kristus di dunia. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai Rahab, teman-teman, dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita dalam mengiring Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung video ini dengan cara menontonnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.